hanya nanti tahun terakhir baru mulai kampanye, ternyata nggak ada pilkada tahun depan gitu, nggak ada pilkada, jadi ya sudah kita kerja terus aja gitu kan, nggak ada kampanye tahun depan. Kalau ada pilkada tahun depan kita kampanye pula, tapi karena nggak ada pilkada ya sudah, berarti tahun ke-5 kan programnya gini, 3 tahun pertama kerja exposure besar, tahun ke-4 mulai mendekati, makanya itu ada survei dan lain-lain, baru mulai tahun masuk tahun ke-4, tahun ke-5 baru persiapan untuk pilkada. Nah kalau pilkadanya nggak ada, gimana ya sudah kita terusin aja kerja sampai akhir gitu. Nah, halo Sobat Inspirasi News, bertemu lagi dengan redaksi Inspirasi News yang mengabarkan fakta viral seputar tokoh politik, terutama kali ini tetap soal Anies Baswedan yang membikin Ketua DPRD DKI Jakarta kebakaran jenggot dan membuat pernyataan stop berbohong. Waduh, gawat nih. Ada apa sebenarnya dan manakah pernyataan Anies yang dianggap berbohong soal pilkada DKI? Yuk simak kupas tipis. Dari Inspirasi News kali ini, like, subscribe, and komennya ditunggu. Dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Ada berita panas hari ini, yakni Ketua DPRD minta Anies Baswedan stop berbohong soal Pilgub DKI 2024. Seperti kami kutip dari Detik News, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edy Marsudi meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berhenti berbohong soal isu Pilgub DKI 2024. Pilgub DKI digelar pemerintah pusat pada 2024, bukan 2022, tidak untuk mengganjal Anies, melainkan karena sudah amanat undang-undang. Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edy Marsudi meminta Gubernur Anies Baswedan berhenti berbohong dengan seakan-akan mengatakan pemerintah pusat sengaja memundurkan pemilihan gubernur sampai 2024. Sebab pelaksanaan Pilgub diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang disahkan setahun sebelum Anies menjadi gubernur. Demikian bunyi keterangan pers dari Pras panggilan Prasetyo pada hari ini 9 Oktober 2021. Pras menegaskan masa jabatan Gubernur Anies Baswedan berakhir pada 2022 dan kemudian Pilgub DKI digelar pada 2024. Untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur DKI nantinya posisi Anies akan diisi seorang pejabat. Pemerintah pusat menetapkan Pilgub DKI digelar pada 2024 bukan 2022. Undang-undang ini dibuat sebelum Anies terpilih menjadi Gubernur DKI. Jangan membuat persepsi seakan-akan pemerintah pusat mengundurkan Pilgub DKI untuk mengganjal ambisi politik Anies, kata Pras dalam keterangan pers tertulis hari ini. Pelaksanaan Pilgub DKI 2017 mengacu pada pasal ini. Saat itu Anies mengikuti Pilgub dengan menjadi calon Gubernur DKI. Kemudian pasal 201 ayat 3 menyebut Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota hasil Pemilu 2017 menjabat sampai 2022. Jelas Pras yang merupakan politikus PDIP. Selanjutnya Pilkada DKI akan digelar 2024. Posisi Anies akan diisi oleh pejabat. Pada pasal 201 ayat 8, 9 dan 10 memang disebutkan demikian. Dan ternyata kenapa politikus PDIP ini kebakaran jenggot? Ini karena pernyataan Anies saat digelar workshop PAN Nasional DPP PAN di Bali. Saat itu memang Anies mengatakan akan bekerja sampai 2022, tidak akan kampanye. Inilah pernyataan Anies yang dianggap berbohong itu. Bahwa ini adalah sesungguhnya membangun proses kebersamaan. Ketika itu tidak ada, baru kita kehilangan. Nah,
Jadi di Jakarta selama 3 tahun 4 tahun sekarang saya konsentrasikan pada itu. Dulu rencananya nanti tahun terakhir baru mulai kampanye. Ternyata nggak ada pilkada tahun depan gitu. Nggak ada pilkada. Jadi ya sudah, kita kerja terus aja gitu kan. Nggak ada kampanye tahun depan. Kalau ada pilkada tahun depan kita kampanye pula. Tapi karena nggak ada pilkada ya sudah. Berarti tahun ke-5 kan programnya gini. 3 tahun pertama kerja exposure besar. Tahun ke-4 mulai mendekati. Makanya itu ada survei dan lain-lain, baru mulai tahun masuk tahun ke-4. Tahun ke-5 baru persiapan untuk pilkada. Nah kalau pilkadanya nggak ada, gimana ya sudah kita terusin aja kerja sampai akhir gitu. Nah ini ngomongin masalah pilkada, kan pilkada artinya 2 tahun depan Pak Anies selesai ya pengguna jabatannya. Terus 2 tahun itu kan Pak nggak ada pilkada. Nah ini pertanyaan selanjutnya penting nih Pak. Nah, itulah pernyataan Anies Baswedan yang dianggap memberikan kebohongan publik dan menuduh pemerintah pusat mengganjal ambisi Anies. Padahal Anies hanya menyatakan seperti itu. Tidak ada kata-kata pemerintah pusat mengganjal ambisinya. Apakah pernyataan Anies itu bisa dianggap berbohong? Entahlah, Anda yang bisa menilainya sendiri. Apakah itu juga hanya sekedar joke Anies biar suasana segar? Anda juga bisa menilainya sendiri dan silahkan di komen di kolom komentar yang disediakan di video ini. Begitulah mungkin Anies. Pokoknya aku apa adanya. Semua terserah opinimu masing-masing. Oke, terima kasih sudah menyimak video ini. Sekali lagi kami selalu mendoakan kebahagiaan Anda dimanapun Anda, siapapun Anda, dan apapun pilihan dan komentar Anda. Selalu ada doa pada setiap lentikan jarimu. Tidak memberikan wawancara internasional Bang Zul sampai 3,5 tahun, tidak ada. Kenapa tuh Pak Anies? Kenapa? Media internasional tidak tahu isu detail. Media internasional taunya isu global, dan isu global itu adanya ekstremisme, radikalisme, konflik antar agama, kan begitu. Lalu Jakarta menjadi kalau diomongin selalu konteksnya seperti itu. Nah, jadi saya tidak mau jawab tudingan soal gubernur radikal, gubernur ekstrim, tidak perlu. Kenapa? Karena cukup dijawabnya dengan perjalanan waktu. Ini sekarang bulan ini udah 4 tahun. Jawabannya begini, tolong tunjukkan kebijakan mana yang radikal dari gubernur DKI. Tolong tunjukkan kebijakan mana yang diskriminatif dari gubernur DKI. Tolong tunjukkan kebijakan mana yang tidak mengayomi kepada semuanya. Kalau tidak ada, batalkan semua tuduhan-tuduhan itu.